rekan kita juga yang sevisi, sama-sama orang muda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili dari Kodim 0201. Pertama mengucapkan permohonan maaf karena tadi kegiatan kita juga padat, sampai kemudian selesai langsung kita berangkat. Ya. Demi rekan-rekan sekalian, ya, kami tadi menghindari macet pakai motor, sepeda motor. Walaupun agak melanggar lalu lintas sedikit nggak apa-apa. Yang penting saya bisa hadir di tengah rekan-rekan kita semua. Yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada tema kita siang hari ini. Bagaimana kita menciptakan pahlawan di masa kini. Jangan kita terikut atau mungkin terjebak pengertian pahlawan itu harus di medan pertempuran. Ya. Ketika dia perang angkat senjata, kemudian meninggal gugur, disebut pahlawan. Tidak. Bagaimana menciptakan pahlawan masa kini dan apa yang harus dilakukan, itu tidak lepas daripada menumbuhkan jiwa nasionalisme. Apa itu jiwa nasionalisme? Nasionalisme adalah kesetiaan yang tertinggi dari setiap warga negara kepada bangsanya. Semuanya dikerahkan, ya. Makanya apa yang saya sampaikan nanti tolong disimak. Saya hanya ingin menumbuhkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ya, sehingga kalaupun ada berita-berita miring, ya, seperti terakhir Bang masalah, memang saya hobi bola juga, supporter Indonesia, ketua KNPI cabang Malaysia dipukuli oleh supporter Malaysia. Kan kita tergerak itu, ya, ternyata kita punya rasa kebangsaan yang tinggi. Ada pesawat tempur Malaysia melintas daerah zona penerbangan kita, langsung kita teriak, berarti jiwa nasionalisme kita masih ada, ya. Adalah negara yang besar. Saya tidak akan tampilkan secara penuh, ya. Walaupun sebenarnya ketika lagu ini diperdengarkan kita harus berdiri sikap sempurna, pandangan dan hati satu jiwa untuk mengenang kepahlawanan daripada para pendahulu kita. Ya, selesai. Bangsa ibaratnya seperti ini, sebuah bangunan. Kalau bangunan itu tidak ditopang oleh beberapa pilar, itu akan runtuh, ya. Pilar itu siapa saja? Seluruh komponen bangsa. Makanya tidak lepas dari ketahanan nasional kita. Apa itu ketahanan nasional? Kondisi dinamis suatu bangsa, ya, untuk mengerahkan kemampuan, kekuatan segala sumber daya, mencegah ancaman, gangguan, hambatan, tantangan demi mewujudkan integritas dan identitas bangsa serta harga diri bangsa kita di mata internasional. Ya, tidak cukup muar-muar. Makanya saya paling sedih kalau, ya ini mohon maaf, mungkin suatu saat pasti sering ketemu di lapangan, apalagi zaman dulu rekan mahasiswa menyuarakan mungkin kondisi saat ini yang tidak pas, itu juga positif sekali, berarti ada kepedulian, tapi dengan cara yang lebih, ya mungkin kita pendekatan kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Oke, kita tampilkan yang pertama, kita harus memahami, ya, apa sebenarnya salah satu hal yang harus kita pedomani dalam hati kita. Pancasila. Pancasila ini mungkin kalau saya tanya satu-satu, ada yang tidak hafal. Angkat perjuangan orang tua kita dulu, bagaimana mereka mengkristalkan, ya, seluruh ide, gagasan, opini, ya. Kenapa mereka bisa, kita tidak? Visi dan misi dari seluruh suku yang ada di Indonesia ini, kenapa bisa bersatu? Nah, saya harapkan adik-adik juga seperti itu. Kita menjadi usulan yang bagus buat orang-orang tua kita yang sedang menjabat sekarang. Saya tidak melihat kalau ada misalnya kondisi negara sekarang ini seperti ini, tidak 100% saya menyalahkan orang-orang tua kita. Ya, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Siapkah kita ketika tongkat estafet itu diserahkan kepada kita? Dirjen dan sebagainya, ya, kita ambilkan. Ya. Kemudian terjadi praktek ketidakadilan, ya. Dan ini kita jumpai di mana-mana, tidak hanya dari segi hukum, ya. Mungkin ketidakadilan itu bisa kita lihat banyak.
sini ya. Mungkin mahasiswa juga merasakan bagaimana sekolah rasanya tidak adil. Saya orang pinter, saya orang yang tidak pernah aneh-aneh, tapi kok nggak dapat beasiswa. Yang kerjaannya tidur, main-main dapat beasiswa, atau mungkin dapat perhatian dari negara dan sebagainya. Nama Nandu Prawana, Fakultas Hukum UNSU. Aku mau nanya sama Bang Tiar selaku Ketua MPN. Tadi aku dengar abang bilang abang kekurangan bahan, tapi kenapa abang tak berani jadi narasumber? Mungkin itu aja pertanyaan yang singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Fitri, mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Di sini saya menanyakan kepada Abang Andi, Ketua KNPI Medan, sejauh mana peran organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dalam memaknai arti kepahlawanan dan bagaimana implementasi sebuah organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Situ saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya, pertanyaan dari Nando tadi nanya kenapa aku kurang bahan tapi tetap berani gitu ya jadi narasumber di sini. Saya dikabari tentang acara ini sekitar seminggu yang lalu. Jadi selama waktu seminggu itu saya cari bahan, saya keliling di mana-mana karena memang saya orangnya pun nomaden, jarang pulang ke rumah. Sampai kadang mama saya pun nggak ingat nyuruh saya pulang kan. Saya banyak tempat saya datangi, termasuk kedai kopi, masjid, segala macam, dan semua integritas sosial yang ada saya datangi. Saya tanya tentang kepahlawanan, tentang pendapat mereka, sosial media juga saya tanyakan. Tidak ada lebihnya daripada pendidikan yang kita dapat dari 9 tahun belajar itu tentang kepahlawanan. Itulah miskinnya pengetahuan kita tentang kepahlawanan. Jadi umumnya bangsa Indonesia ini tidak mengerti apa itu arti pahlawan sebenarnya. Nah, di sini saya berani ngomong di sini, saya karena mewakili kawan-kawan mahasiswa, banyak pendapat dari mahasiswa-mahasiswa, organisasi-organisasi yang saya bawahi, khususnya di organisasi-organisasi pemikiran radikal, kawan-kawan berbicara bagaimana visioner kedepannya tentang Indonesia ini mau dibawa kemana, kan begitu. Saya rasa pahlawan 156 pahlawan yang sudah dinobatkan oleh keputusan presiden itu sudah cukup. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah, berkat organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa ada dan dibantu oleh seluruh rakyat Indonesia. Berkat perjuangan kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok terpelajar ketika itu dari zaman penjajahan Indonesia, membuat komunitas-komunitas, baik dia kelompok-kelompok studi, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan, organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi pemuda-pemuda kebudayaan, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Celebes dan sebagainya. Alhamdulillah sampai kita hari ini yang melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai,
dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita.